Keseringannya adalah satu titik dijadikan sebagai gambaran besar atau Di mana sih yang berhasil, Mas, kalau kita bilang satu titik? Loh, emang ada yang berhasil dalam 1 tahun? Silakan buktikan omongan saya. Iya, mana yang berhasil? Udah ada yang jalan, walaupun sebagian lain juga nggak semuanya sudah jalan gitu loh. Yang di mana, Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya saya nggak hafal nama desanya. Food estate yang hari ini diperjuangkan oleh Presiden, murni cita-citanya adalah untuk memperjuangkan agar kita bisa swasembada pangan. Kita nggak pernah menarasikan buruk gitu ya, Mas ya. Kalau seandainya nggak ada ratusan eskapator yang masuk ke wilayah Merauke, kenapa nggak ditarik gitu? Kan kita udah tahu tuh mau 2 tahun gitu ya. Pembukaan lahan aja sulit di sana. Kalau ditanya gini, kenapa harus membuka lahan secara besar, Mas? Kapasitas katanya kurang. Ada kok banyak petani di wilayah Jawa, di wilayah Sulawesi, Kalimantan yang bisa melakukan intensifikasi. Karena kita tuh dalam kepala kita rakus lahan. Rakus lahan? Rakus lahan. Kepala pemerintahan ini kepala pemerintahan yang ekstraktif. Yang kemudian disampaikan sama Acemoglu gitu. Kenapa negara itu gagal? Karena cara pikir ekstraktif. Dan itu adalah model rente yang paling gampang. Diambil, buka lahannya, tebang pohonnya, keruk gitu. Paling cepat itu. Paling cepat. Dan itu paling cepat untuk mengakumulasi modal. Kalau seandainya yang di Kalimantan Tengah tadi aja nggak berhasil, kenapa mau dilakuin lagi sih? Yang di Sumatera Utara juga nggak berhasil. Jadi program-programnya Pak Prabowo pada saat dia menjadi Kemhan harus diuji oleh dirinya sendiri saat dia menjadi presiden. Gitu. Jadi nggak usah ngotot kalau memang udah tahu salah. Gitu sih, Mas. Ya. Tapi waktu itu Bang Ali melihatnya emang tanah rawa ya? Tidak ada yang bisa difungsikan di sana? Karena kan kita nggak punya helikopter view. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah harusnya keseringannya adalah satu titik dijadikan sebagai gambaran besar atau di mana sih yang berhasil, Mas, kalau kita bilang satu titik? Loh, emang ada yang berhasil dalam 1 tahun? Jepang aja ketika membuka food estate itu butuh 15 sampai 25 tahun untuk benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya kan, artinya 1 tahun 2 tahun itu bukan berarti semuanya gagal. Kan ada bagian berhasilnya juga. Ya, silakan. Tadi kalau misalnya Bang Iqbal bilang buktikan, maka saya juga bisa dong ngomong silakan buktikan omongan saya. Iya, mana yang berhasil? Di Kalimantan Selatan juga ada. Mana yang berhasil? Di Kalimantan Tengah maksud saya, sorry. Di Kalimantan Tengah ada yang berhasil. Di Merauke juga ada yang berhasil. Faktanya ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada orang-orang Papua yang sampai hari ini bahkan menikmati itu. Bahkan mereka senang dengan itu. Bahkan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka bisa tanam padi. Mereka bisa dibeli padinya dengan harga yang baik. Itu kan bentuk dukungan pemerintah kepada petani. Sorry, berarti di Papua itu sudah ditanam padinya? Sudah dong, udah ada yang jalan, walaupun sebagian lain juga nggak semuanya sudah jalan gitu loh. Yang di mana, Mas? Yang di Merauke. Yang di Merauke. Desa apa coba? Ya saya nggak hafal nama desanya. Ini menarik ini. Aku ke Merauke. Greenpeace lama di Merauke. Di Merauke ini panjang, Mas. Biar detail ya, Mas. Aku kasih tahu, Mas. Jadi ada laporan Greenpeace di Merauke soal food estate. Mas Alimuddin bisa baca. Masuknya food estate atau beras di Merauke itu sejak zaman Orde Baru. Gitu. Saya baca. Bahkan ada nama-nama yang dia itu nama-nama Jawa. Ada desa-desa yang nama jalannya juga ada desa Ciawi di sana gitu ya, yang diambil dari sini. Dan mereka adalah imigran-imigran dari Jawa yang datang ke Merauke ini, Mas. Transmigran. Jangan imigran dong. Oh iya, transmigran. Transmigran Ya. yang datang ke Merauke. Dan mereka itu adalah zaman Orde Baru. Dan membuat sawah dan sebagainya di wilayah Merauke. Sebagian besar yang dia di dekat wilayah kota di beberapa desa yang saya sebutkan tadi itu adalah desa yang diinisiasi pada masa Pak Orde Baru. Zaman Pak SBY ada yang namanya MIFE, Mas. Merauke Integrated Food and Energy gitu. Itu difungsikan buat bioetanol juga. Jadi ide ini sebenarnya juga bukan ide baru gitu. Pak SBY waktu itu punya nama program MP3EI, Mas. MP3EI? Punya MP3EI. Salah satu bloknya adalah
Merauke gitu. Dan dari zaman Pak SBY berarti udah 20 tahun yang lalu. Gitu ya. Kalau kita ambil zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi 10 tahun, Pak SBY 10 tahun, 20 tahun. Nothing yang terjadi di Merauke. Jadi apa yang diletakkan di Merauke ini udah 20 tahun. Tadi katanya berapa Mas? Jepang 15 tahun. 15 tahun. Ini udah kita buktikan, programnya udah 20 tahun. Nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Tunggu lagi 20 tahun lagi. Jadi apa ya? Ini kan sebenarnya soal kebesaran hati gitu ya, untuk bilang ini salah dan nggak mungkin berhasil. Jadi Dan udah acuan tahunnya mau ditarik dari Presiden Prabowo atau dari SBY ini? Kan yang dikritik dari tadi kan Presiden Prabowo. Enggak, makanya saya bilang, makanya gini Mas, kita tuh butuh membaca detail situasi ini gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, apa yang terjadi soal food estate di Merauke itu bukan hal baru. Yang Mas klaim berhasil tadi ya, ada padi dan sebagainya. Itu udah adalah yang mulai dari zaman Pak Pak Soeharto, zaman Soeharto, yang para transmigran Jawa, makanya ada banyak desa, nama jalan di sana berasal dari Jawa Barat gitu ya. Tapi itu orang-orang Papua semua, Mas. Gimana Apa dong? Mas? Oh iya? Tapi itu orang-orang Papua semua itu. Aduh, ini dia nih. Iya, yang saya tahu itu semua orang Papua. Yang ngobrol sama saya pun kebanyakan orang Papua. Gitu, bukan orang Jawa malah. Gitu. Inilah makanya saya bilang pemerintah tuh butuh ini ya, percaya pada ilmu pengetahuan, melakukan kalau riset. nggak percaya ilmu pengetahuan, melakukan nggak mungkin dong metodologi. kita Lihat nih. membuat Jadi kebijakan. saya balik ya. Jadi kita tahu bahwa dari zaman Soeharto ini program udah ada food estate ini. Gitu. Makanya saya bilang tadi Pak SBY punya yang namanya MIFI Mas. Kalau Mas mau ada MP3EI namanya. Mas bisa baca, bisa kayaknya banyak di online ya. Banyak. Ada di MP3EI. Salah satu koridornya adalah Merauke gitu. Tahu nggak Mas sama siapa yang di Merauke? Apanya? Program yang MIFI di Merauke. Nggak tahu. Nah itu dia gitu. Kalau kita bisa lihat, membaca lebih detail, kita bisa tahu sebenarnya perusahaan mana, kapan izin konsesinya diberikan. Di wilayah sekarang itu dulunya konsesi siapa, wilayah padi itu konsesi siapa coba Mas? Siapa? Siapa Mas? Nggak tahu kan? Makanya saya bilang, kalau kita mau baca lebih detail situasinya, kita akan tahu siapa yang punya konsesi padi di sana, siapa yang punya konsesi tebu di sana, dan siapa yang menerbitkannya. Itu udah dari zaman Pak SBY selama 10 tahun. MIFE kemudian akhirnya dievaluasi kan sama Pak Jokowi. Selama 10 tahun kemudian dijadikan koridor dulu. Tapi dulu namanya bukan food estate, tapi lumbung pangan. Lumbung pangan, ya. Lumbung pangan dan energi di zaman Pak Jokowi. Artinya zaman Soeharto udah pernah. Zaman SBY udah pernah. Zaman Pak Jokowi udah pernah. Lalu ada lagi tuh di zaman Pak Prabowo. Makanya saya bilang, kenapa harus dipaksakan ada program yang memang udah puluhan tahun nggak berhasil gitu. Kenapa harus dipaksakan dibuka gitu? Apakah ada rente di sini? Apakah ada orang yang mengambil keuntungan di sini? Siapa pemilik konsesi lahan ini? Siapa pemilik eskapator yang masuk di Papua? Mungkin Mas Salimuddin bisa Siapa jawab. yang pemilik eskapator? Kalau itu saya nggak mau terlalu jauh sampai situ. Bagi saya adalah food estate yang hari ini diperjuangkan oleh Presiden, murni cita-citanya adalah untuk memperjuangkan agar kita bisa swasembada pangan. Gitu. Karena kan sampai hari ini kita masih menuju pada swasembada pangan. Walaupun 8 komunitas kita itu udah surplus, walaupun ada beberapa yang mungkin belum surplus gitu. Ya harapannya ke depan kan di tengah gejolak ekonomi, gejolak politik global dan lain sebagainya, kita jangan sampai malah jadi negara yang miskin. Kita bahkan nggak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri gitu. Cita-citanya bagus dong berarti. Supaya Tapi kan, kita bisa swasembada pangan gitu. Tapi kebijakan itu buktinya memiskinkan kan. Ada petani yang terampas tanahnya.